Magelang dan Kabupaten PPU kan sudah keluar dari level 4 ya. Benar. Sudah keluar dari level 4. Nah, memang untuk menyelesaikan persoalan ini siapapun harus jujur apa adanya gitu ya. Seperti Jakarta itu pertama kan tinggi tapi memang gencar, 3T-nya gencar, kemudian pengawasan monitoring juga gencar. Angka-angkanya tinggi. Sekarang ini sudah mulai banyak yang kosong loh di asrama haji di Pondok Gede, kemudian di Hotel Atlet itu sudah banyak yang kosong. Tetapi itu pun masih diterapkan PPKM level 4, cuma waktunya 1 minggu. Kita yang agak panjang ya, yang di luar Jawa dan Bali. Nah, karena nanti dievaluasi. Sebenarnya hari ini juga ada evaluasi, walaupun dilakukan 2 minggu, tapi ada evaluasi terus. Dan sore ini kita juga diskusi terkait dengan penyiapan hotel asrama atlet ya. Benar. Untuk isoter ya, isolasi terpusat. Insya Allah besok juga akan rapat dengan Kementerian PU dan berbagai pihak terkait dengan sarana prasarana yang harus dipenuhi. Jadi kita maraton ini untuk bicara itu ya. Nah, di di asrama atlet itu bisa menampung 364 orang. Cuma persoalannya itu adanya di lantai 2, 3, dan 4. Tentu saja nanti harus diklasifikasi. Kalau yang mereka masih posisi ringan ya nggak masalah. Kalau yang sudah berat kan nggak bisa itu. Benar. Jadi harus dipilah-pilah. Nah, dan ini tidak bisa secepat itu karena harus rekrutmen juga tenaga kesehatannya, Benar. dokternya. Tidak boleh kita ambil lagi dari rumah sakit atau dari rumah sakit aja kekurangan, kekurangan. Sempat disampaikan oleh Pak David Masur ya. Iya, karena di rumah sakit itu kalau di total sudah lebih 300 yang terpapar tuh. Benar. Bayangkan itu, dan itu 80% diantaranya itu para medis itu. Nah, sudah capek begitu, kadang-kadang juga masyarakat masih menghujat. Ya itulah resiko, ya nggak apa-apa. Pak Johar, tadi terkait dengan hotel atlet yang akan dijadikan tempat isolasi terpusat, bagaimana dengan BPSDM sendiri? Apakah di BPSDM juga masih terpantau penuh akan pasien isoman, ataukah memang juga sudah ikut berkurang? Masih penuh. Masih penuh untuk BPSDM, sehingga dibuka tadi hotel ya, atlet. ini kan karena juga perintah juga dari pusat ya. Nah, terkait juga dengan vaksin, kadang-kadang orang kenapa sih kita disuruh begini yang ada di Indonesia, dan ya mudah-mudahan lah dalam waktu singkat ini, tadi saya sudah konfirmasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, stok sudah lumayan cukup, tetapi itu prioritas untuk vaksin kedua. Nah, jadi dulu kan sempat ada perintah, pokoknya datang habiskan, begitu dihabiskan, yang keduanya agak lambat. Nah, ini kan juga mempengaruhi efektivitas Vaksin itu sendiri ya, benar sekali. Karena kan harus jaraknya kan harus terukur gitu ya. Ada yang seminggu, ada yang 3 bulan. Jadi memang tidak sederhana, dan kita memang tergagap-gagap ya, karena ini semuanya juga terkena ya, sehingga kita harus melakukan evaluasi terus. Benar. Kira-kira langkah begini cocok nggak, langkah berikutnya seperti apa, dan seterusnya. Oke, sekarang ini sebagai seorang relawan oksigen, apakah untuk masyarakat yang teridentifikasi COVID-19 ini hanya untuk lingkup Samarinda, atau ada masyarakat di luar kota Samarinda yang meminta pertolongan dari para relawan oksigen ini sendiri? Menarik nih Kak, maksudnya karena di relawan oksigen sendiri itu kami hanya 5 orang termasuk Hana, dan kami Itu pencetus dari relawan oksigen awalnya ini sendiri? Hana, Oke. awalnya Hana, terus ajak Mega, terus kami bigger lagi supaya lebih menjangkau banyak orang, karena Baik. kan ada 3 grup nih Kak, gak mungkin kita semua ngebalesin. Maka dari itu kalau misalnya ada yang butuh tabung oksigen, kita langsung private chat. Kak, dari kami ada menyediakan tabung oksigen gratis nih, terus mereka langsung datang gitu. Jadi kita memang sistemnya tidak membuat poster yang mana kita menyediakan tabung oksigen secara gratis, tapi kita private chat orang-orang yang membutuhkan di grup tersebut. Baik. Jadi akhirnya cukup terharu gitu ngelihat antusias dari teman-teman, baik mereka yang berterima kasih kepada kami telah menyediakan tabung oksigen, memberikan informasi, sampai mengabarkan kabar duka tuh juga ada di situ Kak. Sampai akhirnya terima kasih ya kakak-kakak admin, ibu saya tapi sudah berpulang malam hari ini, kayak gitu. Jadi kayak terharu banget gitu. Nah, jadi Ikut menjadi bagian Iya. dari perjalanan mereka ya? iya, kalau mereka nggak dapat, kita juga jadi gelisah, kita juga jadi khawatir, kita bantu cari malam. Waktu itu jam 11 malaman. Apakah dibalas? Dibalas Masih Kak. bangun? Iya, masih bangun. Baik. Jadi akhirnya tuh saya dan teman-teman itu tidurnya juga nggak tenang. Ini mungkin terdengar kayak berlebihan sekali ya, Tapi tapi memang seperti itu kenyataannya ya? seperti itu. Mungkin ini juga dirasakan relawan-relawan lain
kayak mungkin relawan kebakaran, pemadam dan segala. Akhirnya saya tanya, Bapak dari mana posisi on the way-nya? Bapaknya ternyata dari Kukar. Oke, dari Kukar. Jadi teman-teman, kalau tidak hanya di Samarinda nih yang membutuhkan, di luar kota juga banyak yang membutuhkan. Bahkan di Balikpapan juga nanya-nanya tentang vaksin ke grup info tabung oksigen tersebut. Vaksin juga susah, tabung oksigen juga sulit ditemukan gitu. Vitamin juga bahkan pernah saya dengar juga kekurangan gitu kan. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus bisa melakukan apa yang kita bisa berikan gitu, termasuk media sosial gitu, informasi, memberikan informasi, membuat media sosial menjadi aktif, tidak hanya share-share kita nongkrong. Jadi sorry to say untuk anak-anak muda yang banyak banget nongkrong tanpa tapi kenapa kita tidak ada sisi humanisnya di situ sih Kak? Itu yang saya cukup kecewa gitu. Tapi lagi-lagi kan kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi yang kita bisa lakukan, ayo bergerak bareng-bareng membantu apa yang kita bisa bantu. Kalau nggak uang, bantu doa deh gitu, atau bantu sebarkan informasi donasi, that's it, itu menurut Hana udah cukup. Baik, sekarang kita akan langsung tanya ke Pak Johar sebagai peranan dari pemerintah Kalimantan Timur sendiri yang berhubungan dengan adanya pandemi ini. Seperti apa menanggapi mereka-mereka yang Hana sendiri sebagai anak muda pun menyebutkan masih banyak mereka yang berada di luar nongkrong-nongkrong. Oke, kalau pakai masker, ini masih banyak yang tidak pakai masker dan juga berkerumun, dan ternyata setelah dari luar banyak membawa virus untuk keluarga mereka. Apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim terhadap hal ini, Pak Johar? Ya, pertama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang tinggi ya terhadap relawan oksigen. Ternyata di tengah hiruk pikuk dan lain sebagainya masih ada anak-anak muda seperti Hana dan kawan-kawan ini yang menurut saya luar biasa. Nah, kita harus belajar ya dari di luar negeri itu kenapa bisa cepat berhasil. Katakanlah misalnya New Zealand ya, itu termasuk yang berhasil ya. Disiplinnya memang ketat. Disiplin itu kuncinya, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati ya. Nah, kadang-kadang masih ada orang yang tidak percaya ini tidak adalah itu namanya virus. Nah, seperti apa? Kan banyak sudah cerita-cerita itu kan yang susah bernapas lah sudah. Dan saya dapat cerita sendiri dari anak saya, kebetulan anak saya kan ngambil seni musik ya di Bandung. Itu ada temannya yang sudah terpapar COVID, tapi sudah sama istri saya pakai masker double gitu ya. Tetangganya sudah bilang jangan, dia tetap nekat. Jangan ditolong ya Pak. Jangan ditolong, ya. Itu kena COVID. Anak saya tetap nekat menolong, bahkan sempat ya dia gendong dan ya bukan gendong lah, badannya besar kok. Pokoknya membantu dan lain sebagainya, dan mati di depan matanya anak saya sendiri. Nah, setelah itu ya anak saya baru agak kaget kan, gimana ini kan, ini jelas COVID gitu kan. Ya udah, saya bilang nginap aja di hotel lah, yang cari yang murah begitu kan. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa kalau kita niat kita itu baik ya, insya Allah Allah akan melindungi lah, Tuhan akan melindungi.